Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Baha, seorang ulama yang dikenal dengan keluasan ilmu dan kejernihan narasinya, pernah mengingatkan, jangan merasa paling benar hanya karena ramai-ramai. Kebenaran itu milik ilmu, bukan milik kerumunan. Dan Stephen Hawking pernah berkata, the greatest enemy of knowledge is not ignorance. It is the illusions of knowledge. Musuh terbesar dari pengetahuan bukanlah kebodohan, melainkan ilusi pengetahuan. Kita hidup di zaman yang oleh banyak pemikir disebut sebagai era banjir informasi. Namun, ironisnya, akal sehat justru semakin langka. Di tengah lautan opini, viralitas lebih dipercaya daripada validitas. Suara terbanyak lebih mudah didengar daripada suara yang benar. Inilah paradok modernitas. Masyarakat yang semakin canggih secara teknologi, tetapi semakin tumpul secara epistemik. Dalam perspektif logika, ini adalah bentuk argumentum ad populum, yaitu kesesatan berpikir yang menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang mempercayainya. Anthony Watson dalam bukunya A Rule Book for Arguments mengatakan, ad populum argument suggests that if many believe so, it is so, which is not only illogical but dangerous, especially in public discourse. Argumentasi ad populum menyiratkan bahwa jika banyak orang percaya sesuatu, maka hal itu pasti benar. Padahal ini tidak hanya tidak logis, tetapi juga berbahaya, terutama dalam wacana publik. Dalam realitas sosial, inilah akar dari apa yang disebut krisis epistemik kolektif. Masyarakat kehilangan orientasi kebenaran karena membangun keyakinan di atas kerumunan, bukan fakta dan akal sehat. Gus Baha konsisten menyerukan pentingnya akal dan tabayun, klarifikasi kritis dalam menimbang informasi. Beliau mengkritik masyarakat yang larut dalam euforia sosial, tetapi malas menyaring informasi secara rasional dan ilmiah. Peringatan serupa datang dari Profesor Dr. Syed Hussein Nasr, filsuf Islam kontemporer. Dalam bukunya Knowledge and Secret menulis, to claim knowledge without inner discipline is to produce the greatest form of ignorance. Mengaku memiliki pengetahuan tanpa disiplin batin adalah bentuk kebodohan yang paling parah. Profesor Nasr memperingatkan bahwa klaim pengetahuan tanpa proses spiritual dan intelektual yang jujur justru menghasilkan ilusi pengetahuan, musuh utama dari kebenaran sejati. Fenomena ini menguatkan peringatan klasik dari Socrates, I know that I know nothing. Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Kesadaran akan keterbatasan diri adalah fondasi nalar sehat. Sayangnya, masyarakat hari ini sering merasa paling tahu, padahal belum benar-benar memahami. Bertrand Russell pernah menyindir, the whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubt. Seluruh masalah di dunia ini adalah karena orang bodoh dan fanatik selalu begitu yakin pada diri mereka sendiri, sementara orang bijak justru dipenuhi keraguan. Keyakinan kolektif tanpa verifikasi kritis melahirkan mass delusion, kesalahan berpikir massal yang diproduksi sosial dan merusak akal sehat publik. Dr. Abdullah Rahman, psikolog muslim kontemporer,
menjelaskan dalam Islamic psychology. A truly Islamic psychology must address not only mental health but spiritual relaxation and purpose. Psikologi yang benar-benar Islami harus membahas tidak hanya kesehatan mental, tetapi juga realisasi spiritual dan tujuan hidup. Bagi Rothman, kehilangan akal sehat kolektif bukan hanya krisis logika, tapi juga krisis rohani. Ketika masyarakat kehilangan koneksi dengan hati nurani, mereka kehilangan penuntun batin yang menjaga integritas berpikir. Rothman menulis, "The health of the collective psyche of a society is directly connected to its spiritual center." Kesehatan jiwa kolektif suatu masyarakat berhubungan langsung dengan pusat spiritualnya. Dengan kata lain, masyarakat yang tercerabut dari nilai-nilai kebenaran, baik spiritual maupun intelektual, mudah larut dalam kebingungan epistemik. Gus Baha menyatakan bahwa tugas pendidikan Islam adalah melatih umat agar tidak ikut arus tanpa ilmu. Dalam satu kesempatan, beliau menyindir, kalau orang banyak tapi tidak pakai akal, itu bukan jamaah, itu kerumunan. Pandangan ini diperkuat oleh Ibrahim Musa, profesor studi Islam di Duke University, dalam bukunya What is a Madrasah? The vitality of civilization depends on the moral and intellectual maturity of its citizen. Vitalitas suatu peradaban bergantung pada kematangan moral dan intelektual warganya. Masyarakat yang berhenti berpikir, menurut Musa, bukan hanya lemah secara logika, tetapi terancam gagal secara peradaban. Kebenaran dalam masyarakat semacam ini bukan lagi ditimbang secara kritis, melainkan ditentukan oleh tren sosial dan tekanan sosial. Krisis epistemik yang kita hadapi hari ini bukanlah bencana alam, melainkan akibat dari kemalasan berpikir, kebiasaan ikut-ikutan, dan keangkuhan epistemik. Gus Baha, Abdullah Rothman, dan para pemikir Muslim kontemporer mengajarkan bahwa nalar publik hanya bisa pulih jika masyarakat kembali pada ilmu, kejujuran berpikir, dan kesadaran spiritual. Walter Lippmann mengatakan, "Where all think alike, no one think very much." Di mana semua orang berpikir sama, tidak ada yang benar-benar berpikir. Sudah waktunya kita menata ulang cara berpikir kolektif kita. Bukan dengan membungkam suara mayoritas, tetapi dengan menghidupkan kembali keberanian intelektual dan kedisiplinan berpikir. Agar kita tidak terus-menerus tersesat dalam ramai dan kehilangan akal sehat secara berjamaah.